Nah, karena demokrasi yang buruk, muncul pemimpin yang buruk, kemudian mereka dominan, mereka sangat berkuasa, sehingga muncul kebijakan aneh-aneh. Pada saat kampanye, kota Rajapaksa itu menyampaikan bahwa dia akan memangkas value added taxes dan pajak korporasi. Ketika itu ditawarkan kepada rakyat, yang namanya pajaknya makin kecil berarti income yang bisa di-spend, yang bisa dibelanjakan menjadi lebih tinggi. Pasti happy dong, walaupun rakyat tidak tahu apa konsekuensinya. Nah, ketika pajak diturunkan, penerimaan pemerintah turun, sehingga fiskal itu menjadi tidak solid. Ketika fiskalnya tidak solid, maka ratingnya turun. Sehingga pemerintah menjadi sulit untuk menjual obligasi, terutama denominasi mata uang asing. Jadi kebijakan yang sebenarnya gampang diucap, turunkan pajak, itu impact-nya luar biasa. Karena penerimaan turun, kemudian investor asing melihat ini adalah sesuatu yang tidak beres, investor asing melihat ini sesuatu yang populis, mereka tidak happy, sehingga mereka juga menjadi was-was untuk berinvestasi dalam bentuk surat hutang ataupun foreign direct investment ke Sri Lanka. Ini terrefleksi dalam rating Sri Lanka yang turun. Yang kedua, pelarangan impor pupuk kimia. Dengan alasan kesehatan, Presiden mengatakan kita go organik. Pupuk kimia impor itu dilarang, diganti dengan pupuk lokal, pupuk kandang, pupuk kompos, dan pupuk organik impor dari China. Kelihatan cantik kan? Kita go organik gitu kan. Tapi go organik itu hanya temanya orang kaya gitu. Waktu saya sekolah di Amerika, mahasiswa miskin pengennya sih go organik. Tapi ternyata produk-produk makanan organik itu hanya ada di store-store tertentu yang elit. Masyarakat kebanyakan ya pakai produk-produk rekayasa genetik begitu. Nah, Sri Lanka bukan dalam posisi untuk go organik. Sama banyak negara yang tiba-tiba mengatakan go green. Kita semuanya akan renewable energy. Tapi renewable energy sekarang mahal. Ketika kebijakan yang bagus diambil terlalu awal, tidak pada saat yang tepat, itu justru sangat merugikan. Nah, hal ini berdampak menurunkan produksi pertanian secara sangat signifikan. Bayangkan, beras turun produksinya hingga 50%. Karena beras itu kan sangat tergantung pada urea. Apalagi ketika tanah seperti di Indonesia ya, di Sri Lanka barangkali juga sama. Sudah dikultivate terlalu lama, ditanami padi terus, sebenarnya tanah itu sudah tanah yang yang kurus, yang tidak ada unsur haranya. Sehingga yang dihisap oleh padi itu betul-betul pupuk urea yang disebar di situ. Tanpa pupuk urea ya padi tidak akan tumbuh dengan dahsyat. Ada cultivation tanah-tanah yang tidak proper seperti di Indonesia misalnya sepanjang tahun ditanami padi. Padahal seharusnya padi kemudian ada masa diselingi sehingga tanah beristirahat. Nah, ini juga menjadi masalah karena produksi padi turun, dampaknya dua. Petani menjadi miskin. Yang kedua, mereka harus mengimport makanan. Itu butuh devisa. Sementara kita ceritakan di awal tadi, krisis pandemi membuat devisa yang masuk sangat terbatas. Yang ketiga, kebijakan buruk yang lain adalah Sri Lanka itu sangat aktif dalam proyek Belt and Road Initiative yang dimotori Cina. Kemudian melalui pinjaman asing, terutama dari Cina, dia banyak membangun proyek-proyek infrastruktur, terutama pelabuhan, jalan, ya, kota modern, stadion kriket internasional, dan lain sebagainya, kota baru, dan lain sebagainya. Ini ring a bell ya, membuat kota baru pakai uang hutang. Kemudian infrastruktur yang berlebih, terlalu mewah, terlalu mahal, tidak sesuai kebutuhan, gitu ya. Sehingga proyek-proyek ini akhirnya mangkrak. Kemudian kepemilikannya beralih ke pemberi pinjaman. Dalam konteks ini kebanyakan ke Cina.
Rasanya ring a bell ya, kereta cepat Jakarta-Bandung, proyek ini, proyek itu, gitu ya. Jadi begini, proyek infrastruktur ketika diimplementasikan, ketika proses konstruksi itu menstimulus ekonomi. Kenapa? Karena proyek infrastruktur itu mempekerjakan orang, membutuhkan bahan baku. Mempekerjakan orang dan membeli bahan baku itu menstimulus ekonomi. Tetapi ketika proyek infrastruktur itu sudah berakhir, kalau proyek infrastruktur itu tidak memberikan dampak ekonomi, membangun jalan tapi tidak dilewati orang, membangun bandara tapi tidak dimanfaatkan oleh pesawat, maka yang terjadi adalah justru menjadi rem bagi pertumbuhan ekonomi. Kenapa? Infrastruktur yang sudah selesai itu menimbulkan dua hal. Yang pertama, biaya perawatan. Kalau ini transportasi dan fasilitas umum, biaya subsidi. Karena kemungkinan dan sebagian besar menggunakan pinjaman, ketika proyek sudah selesai biasanya, membayar bunga dan membayar pokok itu mulai. Ya, jadi bisa dibayangkan membangun infrastruktur, senang, pertumbuhan ekonomi tinggi, setelah selesai sedih karena pertumbuhan ekonomi ketahan oleh infrastruktur yang tidak memberikan manfaat ekonomi yang baik tersebut.